Taman yang indah dipenuhi rumput dan hijau, serta bunga-bunga yang bermekaran. Terlihat sepasang kekasih yang sedang mengadu kasih. Ya, ada apa udah? Ini bunga untukmu. Wah udah, bunga ini sangat cantik. Terima kasih. Ya, Siti sama-sama. Siti, sebenarnya sudah lama aku sudah merasa padamu. Jadi aku mau menjadi kekasihmu. Sebenarnya aku juga sudah mencintaimu sejak lama udah. Benarkah itu Siti? Itu benar udah, aku sangat mencintaimu. Saat sore hari, di taman terlihat seorang wanita yang tampak sedang menunggu kekasihnya datang. Siti, Udah, kau kemana saja? Aku dari tadi menunggumu, tetapi kau tidak datang. maafkan aku Siti. Tadi aku ada urusan sebentar, jadi aku agak terlambat datang ke sini. Ya udah, tidak apa-apa, aku mengerti. Syukurlah kalau kamu mengerti. Oh iya, ada apa udah memanggilku ke sini? Apakah ada masalah? Sebenarnya Siti, aku ingin melanjutkan sekolahku di Jakarta. Apa? Jadi udah akan melanjutkan sekolah ke Jakarta dan meninggalkanku sendiri di sini. Iya Siti, aku akan melanjutkan sekolahku di Jakarta. Tapi aku akan selalu mengirim surat supaya kita bisa saling berkomunikasi. Baiklah, jika itu keputusan udah, aku tidak bisa menolakmu. Jangan bersedih Siti, nanti aku akan sering mengirim surat supaya kita bisa saling bercerita satu sama lain. Baiklah udah, aku tidak akan bersedih lagi. Tapi kau harus menjaga dirimu baik-baik di sana. Aku akan menjaga diriku dengan baik Siti, supaya bisa menyelesaikan sekolahku dan cepat pulang di sini untuk bertemu dengan Siti. Aku akan selalu mendoakanmu udah. Aku mencintaimu Siti. Aku juga mencintaimu udah. Di rumah yang besar nan megah, terlihat sesosok lelaki tua yang sedang kesal. Semuanya tidak senang melihat usaha Sulaiman makin hari makin maju. Aku akan menghancurkan usahanya. Ngawal, ngawal! Ada apa tuan memanggil saya? Aku punya pekerjaan betul untukmu. Pekerjaan apa tuan? Kamu harus membakar toko Sulaiman beserta isinya sampai tidak tersisa. Tapi tuan, Tidak ada tapi-tapi lagi. Jika kau berhasil mempekerjakan pekerjaan ini, kau akan mendapatkan imbalan dariku. baik tuan, saya akan melaksanakan pekerjaan dari tuan. Di rumah kosong, terlihat seorang pengawal dan seorang lelaki tua sedang berbincang tentang sesuatu yang penting. Apakah kau sudah melaksanakan pekerjaan yang kuberikan? Iya tuan, saya sudah melaksanakan pekerjaan dari tuan. Saya sudah membakar toko Baginda Sulaiman. Bagus, kalau begitu sebagai gantinya aku akan memberimu imbalan. Di ruang tamu, terlihat seperangkat kursi tertata rapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata kau lama. Saya masuk. Terima kasih Datuk. Tidak biasanya kau datang ke sini, Sulaiman. Apa tujuan kunjung ke sini? Apakah kau mendengar berita tentang tokoku Datuk? Berita apa, Sulaiman? Ceritakanlah. Jadi begini Datuk, ada yang sengaja membakar tokoku sehingga tokoku dan barang-barangnya tidak ada yang tersisa. Malangnya nasibmu, Sulaiman. Jadi aku kesini untuk meminta bantuanmu. Bantuan apa itu, Sulaiman? Aku ingin meminjam uang padamu. Rencananya aku akan membangun usaha baru. Boleh saja, Sulaiman. Terima kasih Datuk. Tapi ada syaratnya, Sulaiman. Apa itu syaratnya? Kau harus melunasi utangmu dalam jangka 3 bulan. Aku akan menagihmu kalau sudah 3 bulan. Apa kau sudah setuju? Aku setuju atas persyaratanmu Datuk. Baiklah, kalau kau setuju. Berapa uang yang kau butuhkan? 5 juta. Apa? 5 juta? Baiklah, aku akan memberi uang itu sekarang. Terima kasih Datuk atas pinjamanmu kepada saya. Ya, sama-sama. Kita kan kawan lama, semestinya kita saling membantu. 3 bulan pun berlalu. Di halaman rumah Baginda Sulaiman, terlihat seorang pengawal dan satu lelaki tua yang sedang berada di depan rumah Baginda Sulaiman. Cepat, ketuk pintu itu. Baik tuan. Siapa itu yang mengetuk pintu sekencang itu? Aku juga tidak tahu siapa yang mengetuk pintu itu.
Coba bukakan. Baiklah, kan aku bukakan. Datuk, silakan masuk. Mana Somem? Sulaiman. Ya, ada apa Datuk? Memanggilku. Aku ingin nagih utang padamu. Tapi sekarang belum ada uang untuk melunasi utangku, Datuk. Sudah, tidak ada tapi-tapian lagi. Cepat lunasi utangmu. Tolong kasih kami waktu 2 minggu, Datuk. Sekarang tidak ada uang sama sekali. Kalau kau tidak melunasi utangmu, kau akan kupenjarakan. Tolong jangan melakukan itu, Datuk. Bella, aku tidak akan memenjarakanmu, tapi ada satu syarat. Syarat apa itu, Datuk? Anakmu yaitu Siti Nurbaya akan kunikahi dan kujadikan istriku. Apa? Syarat macam apa itu, Datuk? Saya tidak akan menikahkan anakku dengan lelaki jahat seperti kau. Apa? Beraninya engkau berkata seperti itu padaku? Udah. Ayah, kau tidak apa-apa ya? Baik-baik saja, anakku. Datuk, aku mau menjadi istrimu. Apa yang kau katakan, anakku? Aku tidak akan membiarkan kau dinikahi oleh lelaki hidung belang ini. Tidak apa-apa ya, aku akan melakukan apapun agar bisa membuat ayah tidak dipenjara. Tapi aku tidak tega melihatmu dinikahi oleh Datuk Maringgi. Tenang saja ya, aku akan baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Aku akan menikahimu dalam waktu sedekat ini. Di KUA, terlihat Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi sedang duduk bersama di pelaminan. Nikahkan dan kawinkan engkau Datuk Maringgi dengan anakan saya Siti Nurbaya dengan mas kawinnya, emas 10 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Nurbaya binti Sulaiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Ayo istriku. Iya, Datuk. Di bawah pohonnya rindang terlihat sesosok wanita dengan wajah yang sedih. Siti, Udah? Kapan udah kembali ke sini? Kenapa udah tidak memberitahu? maafkan aku Siti. Setelah membaca surat darimu aku langsung pulang ke Padang. Sebenarnya apa yang terjadi, Siti? Sebenarnya aku sudah dinikahi oleh Datuk Maringgi, udah. Apa? Aku tidak percaya, Siti, kalau kau akan menikah dengan orang lain. Tenang dulu, udah. Aku bisa menjelaskan semuanya. Baiklah, Siti, aku akan mendengarkan penjelasan darimu. Jadi sebenarnya ayahku sudah bangkrut, udah. Seluruh toko ayahku habis terbakar. Lalu ayahku meminjam pinjaman kepada Datuk Maringgi. Karena ayahku tidak bisa membayar utangnya, ayahku terancam di penjara. Oleh karena itu, aku bersedia dinikahi oleh Datuk Maringgi, udah. Oh, seperti itu. Baiklah, Siti, kamu tenang saja. Nanti aku akan mencari jalan keluarnya. Iya, udah. Ketika Samsul Bahri dan Siti Nurbaya sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba Datuk Maringgi datang. Siti! Apa yang kau lakukan dengan pemuda itu? Aku tidak melakukan apa-apa dengan Uda Syamsul, Datuk. Kalah, kau sudah berbohong padaku. Beraninya kau. Jangan sampai kau melukai ataupun menyakiti Siti Nurbaya. Oh, kau ingin jadi pahlawan siangan. Terimalah ini. Beraninya kau. Kau boleh menang kali ini. Tapi tunggulah pemerasanku, Samsul. Sementara itu, Datuk Maringgi sedang kesal. Aku akan membalasmu, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Mengawal. Ya, Datuk Tuan. Cepat kau pergi ke rumah Sulaiman dan beritahu kalau anaknya sedang berpacaran. Baik, Tuan. Rasakan pembalasanku, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Hahaha. Di rumah Baginda Sulaiman, terlihat Baginda Sulaiman sedang membaca koran sambil menikmati secangkir kopi. Baginda Sulaiman, Baginda Sulaiman. Iya, ada apa kau memanggilku dengan tergesa-gesa seperti itu? Coba duduk dulu. Sekarang ceritakanlah. Jadi saya tadi melihat Siti Nurbaya sedang berpacaran dengan seorang pemuda.
Apa? Benarkah itu? Iya, Baginda, saya tadi melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Baginda Sulaiman, kau kenapa? Baginda? Udah, kau bangun. Udah, kau kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baginda Sulaiman pun meninggal akibat serangan jantung yang dideritanya. Siti Nurbaya pun terpukul atas apa yang telah terjadi. Sementara itu, Syamsul Bahri kembali ke Jakarta. Siti yang telah diusir oleh ibunya langsung pergi ke rumah bibinya. Ia mengatakan kepada bibinya bahwa dia akan pergi ke Jakarta untuk menyusul Syamsul Bahri. Dan aku pergi, Bi. Aku benar-benar ingin menemuinya. Kau yakin? Kau masih muda, aku mau khawatir kamu. Aku berjanji, Bi. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Baiklah, kalau kau mau begitu, kabari bibi jika kau sudah sampai. Baik, Bi. Terima kasih, Bi. Kepergian Siti ke Jakarta untuk menyusul Syamsul Bahri diketahui oleh Datuk Maringgi. Dia berencana untuk membunuh Siti Nurbaya dengan lemang beracun. Aku dengar Siti Nurbaya ingin pergi ke Jakarta dan tinggal bersama Syamsul. Apa itu benar? Iya benar, Datuk, itu aku mengetahuinya sendiri dari warga sekitar. Sial, aku tidak ingin melihat Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri hidup bahagia. Aku punya rencana. Bagaimana kalau kita meracuni makanan Siti Nurbaya sampai dia mati? Itu ide bagus, Tuan. Baiklah, kalau gitu aku akan mempersiapkan makanan itu dan kau harus memberikan makanan itu kepada Siti Nurbaya. Baik, Tuan, saya akan melaksanakan. Tunggu sebentar, Siti. Iya, ada apa? Ini ada makanan. Aku tadi dari pasar. Makalah, Siti. Oh, iya. Terima kasih. Nanti akan kumakan. Iya, sama-sama, Siti. Setelah itu, Siti pun duduk dan memakan makanan tersebut. Setelah memakan lemang beracun itu, Siti pun tidak sadarkan diri, dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Pada suatu hari, terjadi kerusuhan di Padang, sehingga Syamsul Bahri ditugaskan untuk menertibkan kerusuhan tersebut. Ternyata kerusuhan tersebut didalangi oleh Datuk Maringgi. Di tengah kerusuhan, Syamsul Bahri bertemu lagi dengan Datuk Maringgi. Hai Datuk, apa kabarmu? Hai juga kawan lamaku Syamsul. Aku sini ingin membalaskan dendamku kepadamu atas segala apa yang telah kau perbuat kepada Siti Nurbaya. Tadinya kau kau cuma Benarkah itu Datuk? mulai deh. Aku mintalah Datuk. Akhirnya, Syamsul dapat membalaskan dendamnya kepada Datuk Maringgi yang selama ini sudah ia simpan walaupun dia harus mati bersama Datuk Maringgi.